Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1441 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu, dipancarluaskan dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi. Kita akan mengudara insyaAllah di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita doakan doa kita yang terbaik untuk saudara-saudara kita, kerabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan keikhlasan, kesabaran dan menyembuhkan segala sakit yang derita dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'bil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk karib kerabat kita, keluarga kita, terlebih tentu baik kedua orang tua kita yang kini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita doakan semoga mereka senantiasa berada di dalam kenikmatan dan rahmat di alam barzakh. Tapi khusus tentu untuk kedua orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan limpahan karunia dari rahmat dan afilah di balik semua bela, jasa, perjuangan dan pengorbanan mereka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Saudara kita, sahabat kita yang hari ini juga sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik. Dari jalan keluar yang tentu saja akan menghadirkan keberkahan insyaallah Subhanahu wa taala. Senantiasa terbangun jiwa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Apa di balik setiap ujian, di balik setiap cobaan-cobaan yang hadir, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hikmah, nilai-nilai kebaikan yang tentu saja akan makin memberikan kemantapan langkah untuk terus berjalan dan mewujudkan harapan-harapan di antara apa yang selalu menjadi keinginan di dalam kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita terkait dengan mewaspadai fitnah akhir zaman. Ya, mewaspadai fitnah akhir zaman. Saya undang juga sahabat-sahabat untuk nanti bisa bergabung di 0812-210-23 untuk kita sharing dan berbagi ilmu, berbagi pencerahan. Kalau ada ditanyakan, bahkan tentu saja bisa sharing terkait dengan materi yang sedang kita sampaikan. Mewaspadai fitnah akhir zaman. Dengan rasanya di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mal fitana kaqita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya." Bersegeralah di dalam mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan malam-malam yang gelap. Sampai-sampai seorang yang pada pagi hari dalam keadaan beriman menjadi kafir pada sore harinya. Dan pada sore hari dia seorang mukmin, namun pada pagi harinya menjadi kafir. Orang itu telah menjual agamanya demi memperoleh kekayaan dunia. Dengan rasa inilah hal yang disabdakan Rasulullah SAW dan tentu saja inilah yang senantiasa diingatkan baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk kekhawatiran akan datangnya satu masa
di mana saat itu terjadi banyak fitnah. Di antara perkara penting yang tentu harus senantiasa diwaspadai adalah bagaimana ketika terjadi penjungkir balikan, begitu kan. Seseorang yang pada pagi hari dalam keadaan beriman, begitu kan. Namun justru menjadi kafir pada sore harinya. Atau pada sore hari dia seorang yang beriman, namun pada pagi harinya menjadi kafir. Dan ini tentu saja terjadi ketika seseorang telah menjual agamanya demi memperoleh kekayaan dunia. Tentu saja kita berlindung diri kepada Allah SWT, jangan sampai kita berhadapan dengan kondisi seperti ini dan kita dijauhkan dari perkara seperti ini. Namun inilah bagian dari sebuah realitas, bagian dari sebuah kenyataan bahwa ada masanya ketika seseorang yang tadinya kuat dengan keimanan acap kali menjual agamanya, menjual keyakinan, prinsip hidup yang selama ini kokoh dibangun dalam dirinya hanya karena keinginan mendapatkan target-target dunianya. Sehingga baginya tidak peduli kalau tentu harus mengorbankan agamanya dalam makna menjual keyakinannya untuk bisa mendapatkan kekayaan dunia. Yang hasil kalau kita bicara tentang makna akhir zaman, kita temukan bagaimana para ulama memberikan makna akhir zaman itu dengan ungkapan terbaliknya keadaan, begitu kan. Dari perkara-perkara yang seharusnya. Ya, makna lainnya adalah penjungkir balikan yang kemudian menimbulkan miris tentu saja bagi mereka yang selama ini selalu berjuang dan tetap berjuang untuk menjaga serta mempertahankan keimanannya. Ketika perkara yang hak disebut batil, ketika perkara batil disebut hak, gitu kan? Ketika pengkhianat dianggap pahlawan, ketika mereka yang benar-benar berjuang, berkorban sebagai pahlawan justru dianggap sebagai pengkhianat. Ketika yang jujur bahkan dianggap pendusta dan pendusta dianggap jujur. Nah, ini diantara perkara-perkara yang tadi saya katakan terbaliknya keadaan dari yang seharusnya. Dan inilah yang dimaknai oleh para ulama terkait dengan pemaknaan akan makna akhir zaman. Jadi bagaimana terbaliknya keadaan dari yang seharusnya, gitu kan. Dan ini tentu saja juga memiliki makna yang sangat mengerikan, begitu ya. Kenapa? Karena terjadinya penjungkir balikan. Yang kemudian bagi sebagian kalangan yang tetap dengan ruh keimanannya dan tetap menjaga dan mempertahankan keimanannya, maka perkara-perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang akan menimbulkan rasa miris, gitu ya. Kekhawatiran, ya kan. Dan ini tentu saja dikarenakan mereka masih memiliki fondasi keimanan. Namun tidaklah demikian bagi mereka-mereka yang memang sudah tercemar, begitu ya, yang sudah terkena virus al-wahn, gitu. Hubbud dunya wa qaryatul maut, takut dengan mati, ya kan, dan karena terlalu cinta dengan dunianya. Jadi akibat dari cinta dunia akhirnya takut dengan kematiannya. Bukan hanya mati dalam makna kematian jasad, begitu berpisah dengan nyawanya, dengan jiwanya, tapi juga kematian di dalam makna yang tentu saja jauh lebih luas lagi. Takut mati akan jabatannya, takut mati akan kekayaan yang mungkin selama ini dia bisa dapatkan tiba-tiba drop, begitu ya. Nah, ini tentu sangat tidak dikehendaki, sehingga akhirnya dia kemudian melakukan apapun untuk tetap bisa menjaga kekayaannya, tetap menjaga pangkat dan jabatannya, bahkan popularitas di dalam kehidupannya, sekalipun dengan menjual agamanya. Asalkan dia memperoleh dunianya, maka dia akan cari, dia akan perjuangkan. Wa na'udzubillah min dzalik, tentu saja kita berlindung diri kepada Allah dari perkara-perkara seperti itu. Nah, kondisi ini tentu saja memang akan membuat mereka yang terus berjuang di jalan Allah akan berhadapan dengan ujian demi ujian. Ya kan? Bagaimanapun tentu terjadi pertentangan, terjadi pergulatan, gitu kan.
antara perkara yang hak dengan perkara yang batil. Di satu sisi banyak orang yang kemudian justru terjebak kepada kebatilan dan mereka menganggap kebatilan itu sebagai perkara yang hak, perkara yang sah-sah saja dilakukan gitu kan. Karena tadi terjadi penjungkir balikan dari apa yang seharusnya. Lantas tentu saja bagi kita selaku seorang muslim tentu harus ada kiprah begitu ya, harus ada perjuangan. Harus ada energi positif di dalam diri untuk bisa struggle begitu ya, kuat menghadapi kondisi dari perubahan zaman, dari apa yang ada di dalamnya. Tentu saja zaman ini dilewati bagaimana orang-orang menjalaninya. Kita tidak boleh menyalahkan zaman. Tidak boleh kemudian melaknati zaman. Karena sebenarnya zaman itu bergantung kepada siapa yang menjalaninya. Nah ini tentu saja bagi kita selaku seorang muslim, kita senantiasa diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait dengan pentingnya kita mewaspadai apa yang bakal terjadi di satu masa begitu ya, ketika terjadi penjungkir balikan dari apa yang seharusnya. Ya, kan, tadi kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya, badiru bil amal fitana kaqita'il lailil mudlim. Kan, bersegeralah dalam mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ya, kan, seperti penggalan malam-malam yang gelap. Ya, kan. Jadi terjadinya kezaliman. Ya, kan. Ya, sampai-sampai digambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai-sampai apa yang pada pagi hari dalam keadaan beriman menjadi kafir pada sore harinya. Gitu kan. Atau kemudian juga digambarkan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan pada sore hari dia seorang yang mukmin, namun pada pagi harinya menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu telah menjual agamanya demi memperoleh kekayaan dunianya. Maka bagaimana kita mensikapinya sebagai seorang muslim? Paling tidak ada beberapa langkah penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama dan utama pendengar rasih, tatkala terjadi kondisi-kondisi sebagai yang tadi dijelaskan, maka tentu saja setiap pribadi muslim harus benar-benar memastikan bahwa kualitas ibadahnya makin baik, gairah ibadahnya makin kokoh, semangat ibadahnya makin kokoh. Dan ini tentu saja bukan hanya pada kualitasnya, tapi juga pada kuantitasnya. Jadi bagaimanapun kedudukan ibadah ini bagi setiap pribadi muslim sejatinya harus menjadi benteng yang kuat dalam menghadapi berbagai godaan gitu kan. Berbagai tantangan, berbagai rintangan, gangguan, bahkan ancaman-ancaman yang bisa tadi merusak sendi-sendi akidah dan akhlaknya. Bisa mengotori begitu ya, bahkan bisa mencemari gitu kan. Apalagi kalau sudah ada tantangan-tantangan dari gangguan-gangguan bahkan ancaman-ancaman yang kemudian justru menyeretnya pada kondisi-kondisi di mana dia harus mengikuti apa yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ketika terjadi penjungkir balikan seperti itu, maka tentu yang harus dilakukan pada langkah pertama adalah bagaimana setiap pribadi muslim harus benar-benar memastikan bahwa kualitas ibadahnya makin meningkat, termasuk girohnya begitu kan, semangatnya itu kan, untuk makin kuat begitu kan. Di tengah-tengah sebagian masyarakat justru keimanannya makin melemah, makin tergerus oleh suasana, kabawakeun gitu kata orang Sunda namanya. Bahkan ada kondisi kumaharamina gitu kan. Bagaimana angin berhembus ya ke situlah dia mengikuti. Nah, oleh karena itu tentu saja Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan rahmat, bahkan akan memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang senantiasa berbuat kebajikan. Artinya tetap menjaga ritme hidupnya di dalam nilai-nilai kebaikan itu dengan landasan keimanan ketakwaannya.
Ini kita bisa buka ya di dalam surat Al-A'raf di surah yang ke-7 pada ayat ke-56. Inna rahmatallah qarib minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi inilah langkah pertama pendengar AC tatkala terjadi fitnah akhir zaman, ketika terjadi penjungkir balikan dari apa yang seharusnya. Ketika kebenaran dianggap sebagai perkara yang batil, ketika yang batil dianggap kebenaran, ketika dusta dianggap jujur, ketika jujur dianggap dusta, ketika perjuangan sebagai bentuk gambaran keteguhan hati untuk tetap menjaga ritme hidup di dalam ketakwaan justru dianggap sebagai pengkhianat, sementara mereka-mereka yang berkhianat malah dipandang sebagai pahlawan. Maka sikap pertama dan utama yang kita bangun adalah bagaimana kita memposisikan ibadah kita makin mantap, termasuk juga kuantitasnya. Terus kita banyak mendapatkan pencerahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita yang mahdhah maupun ibadah-ibadah kita yang ghair mahdhah, yang selalu tertanam kuat untuk menjaga dan membentengi diri kita dari berbagai perkara yang tentu nanti akan bisa menimbulkan kerusakan. Nah, perkara yang kedua, pendengar AC, setiap pribadi muslim tentu saja dia harus betul-betul memantapkan langkahnya bahwa kualitas pendidikan begitu kan, bahkan perhatiannya kepada keluarga ini harus makin dioptimalkan. Jadi pada langkah yang kedua ini bagaimana fondasi keluarga ini harus dikuatkan gitu kan. Dan ini harus bisa dipastikan oleh setiap pribadi muslim bahwa fondasi keluarga ini betul-betul bisa menghadapi berbagai bentuk tantangan dan rintangan. Sebagaimanapun bagi setiap pribadi muslim, rumah itu adalah madrasah ruhiyah yang akan menentukan arah peradaban bahkan kekuatan masyarakat dan bangsanya. Nah, ini satu hal yang perlu kita cermati dengan AC, bagaimana untuk melihat peradaban dan keberadaan satu bangsa, bahkan karakteristik dari seorang pemimpin pada satu negeri gitu kan. Maka kita bisa melihat dari rumah yang mana dia dibangun gitu kan. Kalau dari rumah yang di dalamnya ada fondasi agama dan akhlak yang kuat, maka tentu tatkala ia berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi dia sebagai tokoh masyarakat, sebagai public figure, pemimpin di tengah-tengah masyarakat dari mulai level rendah sampai level yang paling tinggi, maka tentu dia akan mencerminkan akidah dan akhlak yang kuat. Sebaliknya kalau dari keluarga yang lemah dengan akidah dan akhlaknya, ya tentu nanti akan tercermin dari pola kepemimpinannya di dalam kehidupan. Maka itu Al-Quran mengisyaratkan kepada kita sebagaimana apa yang difirmankan Allah di dalam surat Tarim itu kan, di ayat ke-6. Dan ini sudah sama-sama mafhum kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi persoalan diri yang kemudian nanti akan berimbas pada keluarga ini harus betul-betul diwaspadai, jangan sampai nanti menimbulkan kemudaratan, akan menimbulkan jalan neraka begitu ya, yang tentu akan menyengsarakan, menghinakan dan menggelisahkan. Oleh karena itu, apa yang dibangun di dalam diri kita kemudian harus bisa kita wariskan di dalam kondisi keluarga rumah tangga kita. Dari pribadi-pribadi yang baik yang kemudian ditorehkan pada keluarga untuk juga bisa menorehkan kebaikan, maka insya Allah ini akan menjadi salah satu ikhtiar gitu kan, dalam menjaga jangan sampai nanti terjadi penjungkir balikan dari keadaan yang seharusnya. Karena akan miris sekali begitu ya, apalagi kalau terjadi dalam satu keluarga itu sudah tidak lagi memiliki norma agama, gitu kan. Urusan agama masing-masing saja gitu kan. Lagi kemudian dalam urusan-urusan ibadah dalam keluarga dibiarkan. Gitu. Kenapa ya? Karena lebih berorientasi kepada urusan mencari harta kekayaan, sibuk begitu ya untuk urusan dunianya. Sehingga manakala orang begitu sibuk dengan urusan dunia, namun kemudian dia begitu santai bahkan tidak terfikirkan untuk urusan akhiratnya, ini ada kondisi-kondisi yang mengarah kepada keterjebakan itu pada urusan-urusan yang melenakan dari urusan dunianya.
Ya kan, urusan dunia ini kan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita landasan untuk silahkan meraihnya, kenikmatan yang ada di dalamnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan sampai kemudian menjadikan kita dininabobokan oleh urusan dunia. Urusan dunia yang sementara waktu, jangan sampai kemudian merusak apa yang menjadi target-target akhirat kita, yang sebetulnya itulah yang menjadi fondasi utama kita. Jadi jangan sampai kita ini terus-terusan urusan dunia, tapi kemudian akhirat terabaikan. Karena itu genggamlah dunia, cari, juangkan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita. Tapi tentu harus bisa menjadi bagian dari kemuliaan, menjadi ladang akhirat kita. Yang sering saya sampaikan, ya dunia majra'atul akhirat. Dunia itu ladang bagi kehidupan akhirat kita. Jangan sebaliknya begitu. Kita menggenggam dunia, berhasil meraihnya, namun kemudian kita diperbudak dunia. Menjadi pecinta-pecinta dunia yang sampai menjadikan urusan akhirat ini abai di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, pendengar saya, kemudian pada fondasi yang ketiga, langkah yang harus kita miliki dari apa yang tentu saja harus senantiasa kita kokohkan di dalam kehidupan kita, ini terkait dengan interaksi sosial tengah-tengah masyarakat. Ini harus benar-benar kuat gitu ya. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama manusia ini kan hubungan yang relasinya kepada relasi sosial gitu ya. Yang tentu saja wujud nyatanya kalau kita kembali kepada ajaran Islam, adanya semangat untuk saling mengingatkan gitu kan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Dalam bahasa lain tentu saja ada semangat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi silih geuing gitu. Jangan sampai membiarkan, dan ada pembiaran terhadap perilaku-perilaku kezaliman, perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebab bagaimanapun tentu saja semangat amar ma'ruf nahi munkar ini akan menjadi fondasi bagi tercegahnya perilaku-perilaku yang menyimpang. Kalau ada semangat di antara kita untuk mengingatkan mereka yang menyimpang, maka tentu saja ini ada upaya untuk mengerem gitu ya, jangan sampai kemudian terus berkembang. Memang dalam realitasnya, dalam kenyataannya tidak mudah, tapi memang inilah yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim mengisyaratkan kembali kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat satu bentuk kemungkaran, dan dia mengubah dengan tangannya, dengan powernya. Ketika dia memiliki kekuasaan, ketika dia memiliki kelayakan, kewenangan untuk mengubah. Ya paling tidak dalam level terkecil lah dalam komunitas keluarga rumah tangga. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dia punya kewenangan untuk membina keluarga rumah tangganya. Jangan sampai dalam keluarga, dalam rumah tangganya itu ada kebusukan akhlak, akidah begitu yang nanti akan mencemari, akan merusak, bahkan nanti bisa mengganggu. Apalagi tentu dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi begitu. Harus ada tanggung jawab tersebut. Fa'ilam yastati fabi lisani. Apabila tidak mampu dengan tangannya, dengan powernya, ya dengan lisannya. Gitu kan. Ada kesanggupan untuk berbicara, menyampaikan kebenaran. Jangan sampai menjadi bisu begitu ya, tidak mau berbicara dikarenakan takut dengan resiko ketika menyampaikan kebenaran dianggap sebagai orang yang merusak. Padahal justru dengan mengingatkan kebenaran kita telah melakukan perbaikan-perbaikan. Memang tadi dalam kondisi dijungkir balikan dari kondisi yang seharusnya, orang berbicara benar itu dianggap batil, orang dianggap berbicara meluruskan itu dianggap melakukan kebengkokan gitu, dianggap nyeleneh begitu, dianggap berbeda ya, tidak galib. Tengah-tengah manusia yang cenderung justru malah berbicara dengan perkara-perkara yang batil. Tapi inilah perjuangan, justru kita harus menyampaikan fa'ilam yastati fabilisani. Bila tidak mampu dengan tangannya, dengan powernya, dengan kekuatan kuasaannya, kalau dia memang tidak memiliki akan hal itu, ya dengan lisannya begitu dia berbicara, menyampaikan kebenaran. Walaupun tentu tadi bukan tanpa resiko, tapi ada pasti dengan ada resiko-resiko yang harus dijalani. Fa'ilam yastati fa biqalbi, apabila tidak mampu dengan lisannya, dengan qalbnya, dengan jiwanya, dengan hatinya, tidak setuju begitu ya apa yang
terjadi pada kondisi-kondisi yang menyimpang itu. Wadzalika adaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka tentu kalau kita baca hadis ini ya jangan membiarkan begitu ya, ya tidak-tidaknya kita berbicara begitu ya. Jangan sampai kita disebut orang yang lemah iman ya, hanya diam begitu ya. Padahal kita juga bisa menyampaikan kebenaran. Maka tentu bagi mereka yang sanggup siap menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran itu. Tentu saja kembali kepada ranah Islam, syariat agama ini menyampaikan kepada kita dan mengajarkan, membimbing kepada kita bagaimana upaya kita untuk mengingatkan itu tentu saja dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan, dengan bijak gitu ya, dengan cara-cara yang tepat, dengan bahasa yang baik begitu ya. Jadi dengan penuh kelembutan. Tujuannya tentu saja adalah untuk merangkul begitu ya, bukan untuk memukul. Ada upaya untuk menyadarkan agar kembali kepada jalan yang benar. Bahkan wajadilhum billati ahsan. Kalaupun toh harus berdebat, harus berdialog, maka ajak debat, ajak dialoglah dengan cara-cara yang baik begitu. Dan di dalam Al-Quran ini diingatkan begitu ya, jangan sampai kita membiarkan. Jangan sampai kemudian kita berprinsip tong openan gitu. Tong segala saban gereh begitu kan kalau kata orang Piangan. Padahal justru kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, justru seorang muslim itu selalu mengingatkan begitu ya, saban gereh, tapi tentu saja urusan-urusan yang kaitannya dengan kebenaran. Jangan sampai membiarkan kebatilan. Nah, cermin hidup seorang muslim itu dia tidak akan rela. Dia tidak akan tenang, bahkan tidak akan ridho manakala di tengah-tengah kehidupannya berkembang tindakan-tindakan kejahatan, gitu kan. Tindakan-tindakan kemungkaran. Apalagi kemaksiatan yang makin merajalela. Tidak boleh dibiarkan. Harus ada semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebajikan dan mencegah orang untuk berbuat yang mungkar. Ada semangat untuk saling berwasiat, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi dalam kebenaran, dalam kesabaran. Bentuk sabar itu ya mengingatkan begitu ya. Karena belum dikatakan bersabar manakala kita membiarkan. Selama ini kan kita kalau mengatakan kalimat sabar itu seakan-akan tidak ada energi, ya tidak ada semangat untuk berbuat. Diam saja begitu kan. Padahal sebetulnya yang dimaknai dengan sabar itu ada semangat untuk melakukan perubahan. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mengubahnya. Apalagi dalam kaitan yang berhubungan dengan masalah fondasi keimanan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada satu kaum, pada satu negeri, kalau dia tidak mau melakukan perubahan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Setiap pribadi begitu, ketika ada hal yang salah, diingatkan gitu, dan terus mengingatkan. Harus bisa menjadi sponsor kebaikan, jangan sampai rela membiarkan kebatilan. Dengan rasa demikian juga pada poin yang keempat, tentu saja jalan keluar untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di mana pada kondisi akhir zaman tentu terjadi penjungkir balikan dari kondisi yang seharusnya, bahwa setiap pribadi muslim memang harus benar-benar memiliki kualitas di dalam mencari nafkah dari hal-hal yang halal begitu kan. Ini memang sebagai kata kunci begitu ya, jangan sampai kemudian kabawakeun begitu ya. Jadi ikut larut di dalam tindakan-tindakan yang haram. Karena bagaimanapun nanti akan terjadi satu masa ketika orang tidak lagi menggubris urusan halal dan haram di dalam kaitan mencari kehidupan. Nah ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu masa pada umat manusia di mana mereka tidak lagi peduli bagaimana mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Nah, ini sudah terasa sekarang ini kan. Ada sebagian di kalangan masyarakat kita
bahkan di antara yang terdekat dengan kita, yang tidak peduli urusan kan, dari pekerjaan yang kemudian justru malah menyeretnya kepada perkara-perkara yang mungkar. Dia tidak merasa bersalah ketika tidak menjalani apa yang seharusnya dijalani, begitu ya. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Jadi tidak lagi peduli, begitu ya, untuk mendapatkan harta itu, apakah itu halal atau haram. Yang penting dia bisa mendapatkan target-target dunia. Tentu saja hal seperti ini adalah perkara yang buruk, bukan lagi perkara tercela. Kenapa? Karena bukan hanya berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat, tapi juga tentu berdampak buruk dalam kehidupan kita di kelak kemudian hari, tentu saja akan terjadi penyesalan. Nah, inilah yang kemudian harus senantiasa kita perhatikan. Jangan sampai hal ini terjadi pada kehidupan kita. Nah, bagaimanapun tentu terjadinya penjungkir balikan dari keadaan yang seharusnya ini acap kali dibangun oleh karena adanya kondisi-kondisi di mana target manusia lebih condong kepada urusan dunianya. Nah, karena itu juga pada poin yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan ilmu. Jadi poin yang kelima. Jadi setiap pribadi muslim itu harus benar-benar memastikan bahwa kualitas ilmu itu makin membawa maslahat, membawa kebaikan di dalam kehidupannya. Sebagaimanapun ilmu itu adalah sebagai jalan, ya, petunjuk hidup agar apa yang dia lakukan tentu saja tidak salah arah, ya kan? Sebab jangan sampai kemudian orang ini lebih paham urusan dunianya, tapi kemudian tidak memahami urusan akhiratnya. Nah, ini ada satu hal yang harus kemudian kita cermati. Dan tentu saja ini juga selalu diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Hakim, kan Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yabghadu kulla alim bid dunya, jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Jadi kalau urusan ilmu dunia mah terus dikejar target-targetnya, apalagi salah akademik terus mengejarnya, tapi kemudian dia tidak melakukan pendalaman untuk urusan ilmu akhiratnya. Apalagi kalau kemudian ilmu yang dikembangkan itu terkait dengan agama, tapi kemudian tidak napak begitu ya, tidak ada hasil dari apa yang dipelajari dari ilmu agamanya. Dan sekadar knowledge saja, pengetahuan, tentu saja ini jangan sampai terjadi. Nah, banyak kondisi sekarang ini terjadi. Orang paham dengan agama, tapi kemudian justru giliran ketika diajak untuk melaksanakan prinsip-prinsip agama yang benar, justru malah ngeyel, malah kemudian membolak-balikan fakta, bahkan kemudian membalik-balikan fatwa begitu ya, dari yang seharusnya benar malah dijungkir balikan. Nah, ini tentu saja jahil ya, kebodohan yang tidak boleh terjadi. Jangan sampai kemudian dia paham, mengerti dengan agama, tapi kemudian tidak melaksanakannya. Karena bagaimanapun keselamatan bagi setiap pribadi muslim terletak pada apa yang dia jalankan dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih, tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan bagi kita. Sekali lagi, dengan rasa saya undang untuk bisa bergabung, sharing ilmu, sharing pencerahan nanti di kesempatan berikutnya di 0812 210 23. Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.